Kenapa Nabi
Turun Jibril, turunkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam. Allah memerintahkan Nabi membaca dan memberitahukan kepada Nabi bahwa yang mengajarkan Nabi adalah Allah Ta'ala. 'Allamal insana ma 'lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia hal yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Jadi permulaan turunnya wahyu, Nabi diperintahkan membaca. Isyaratnya kepada kita umat Nabi, kalau ingin dapat ilmu banyak-banyak membaca. Jadi umat Islam semestinya harus lebih maju daripada non-muslim. Kenapa? Karena yang perintah paling utama dari Al-Quran sejak pertama kali diperintahkan diturunkan, Iqra. Iqra di situ fil amar, perintah, berarti wajib membaca. Jadi umat muslim wajib baca, wajib membaca. Diperintahkan membaca. Jadi bacaan apa yang paling utama? Bacaan Al-Qur'anul Karim. Dan itu turun lagi surat Al-Mudaththir. Perintahkan wahai yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Berikan peringatan kepada siapa? Apakah kepada semua masyarakat Kota Mekah? Sudah jelas-jelas Nabi akan kena timpuk, akan kena lempar, akan kena tinju, akan kena tendang. Kenapa? Karena baru mengajarkan ajaran Islam, sementara belum ada orang yang tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah dikenal, cuma apakah betul ajaran itu atau tidak betul? Ajaran Islam, pengakuan Nabi sebagai seorang Nabi itu pertama sekali tentunya akan membuat gempar, menghebohkan penduduk Mekah, karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang penyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala semuanya disembah. Jadi pada waktu itu Nabi diperintahkan untuk anzir, memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan diperintahkan juga rabbuka fakabbir, yaitu agungkanlah Tuhanmu. Agungkan Allah Ta'ala. Artinya agungkan Allah Ta'ala artinya jadikan Allah Ta'ala sebagai hal yang paling utama. Jadikan Allah Ta'ala sebagai hal yang paling penting. Jadikan Allah Ta'ala sebagai hal yang paling harus kita utamakan dalam aktivitas sehari-hari. Dibandingkan yang lain gak penting. Yang lain tidak penting, yang paling penting adalah Allah. Kenapa? Fakabbir wa rabbuka fakabbir. Tuhanmu wajib engkau agungkan Tuhanmu. Bagaimana kita mengagungkan Allah Ta'ala sementara kita menganggap remeh, yaitu ibadah kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Dan termasuk di dalam perkara mengagungkan Allah Ta'ala adalah dakwah, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, meninggalkan kemusyrikan, penyembahan berhala atau kekufuran. Jadi ini perintah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian sucikanlah. Wal rijza fahjur, dan segala hal-hal najis dan kotoran yaitu jauhilah wahai Muhammad. Jauhi di sini maknanya baik najis secara zahir maupun najis secara batin. Zahir najis berarti hal yang membatalkan sholat kita, wajib disucikan dari pakaian tubuh dan tempat ibadah kita. Najis secara batin berarti segala penyakit hati yang ada dalam hati kita, termasuk di dalamnya keyakinan yang tidak sesuai dengan tauhid. Itu termasuk juga kotoran. Orang yang menyembah, meyakini selain Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, atau mengatakan Allah Ta'ala adalah Tuhan kami, di samping juga ada Tuhan yang lain, maka itu adalah rijis. Rijis itu artinya kotoran. Kotoran apa? Kotoran pikiran. Jadi akidah, pikiran itu ada juga kotorannya, maka diperintahkan untuk dibersihkan, jauhi kotoran tersebut. Jadi nanti kemudian berdakwah yang pertama sekali diundang siapa? Yang pertama sekali diajak berdakwah Nabi, diajak untuk beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, yang pertama sekali adalah orang yang paling dekat tentunya.
Jadi kalau kita mau berdakwah, jangan dulu yang jauh-jauh. Siapa yang paling dekat dengan kita, itulah yang harus kita ajak. Ajak mereka beribadah, ajak mereka bertauhid, ajak mereka mengamalkan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Ajak mereka. Siapa yang pertama sekali? Istrinya, Siti Khadijah. Siapa yang kedua kali? Sahabatnya, kawan karibnya, teman seperjuang dari sejak kecil sampai dewasa. Ialah Abu Bakar As-Siddiq putra Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq putra daripada Abi Quhafah. Siapa nama lain Abu Bakar? Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dipanggil dengan apa? Abdullah. Nama Abu Bakar adalah sama seperti nama ayah Nabi, Abdul. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dipanggil namanya, nama aslinya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Karena ayahnya Abi Quhafah, ketika putranya ini lahir, dibawalah ke Ka'bah sebagai tanda syukur. Dia tawaf, dia keliling Ka'bah, dia bersyukur kepada Allah. Ayah Abu Bakar ini bersyukur, dia tawaf, kemudian dia katakan, aku namakan putraku ini Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, budaknya Ka'bah, pelayannya Ka'bah. Begitu dia menerima ajaran Islam Nabi Muhammad SAW, berubahlah namanya, diganti Rasulullah menjadi Abdullah. Berubah menjadi namanya Abdullah. Nah, gelar yang paling dikenal disebutlah beliau dengan panggilan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu ayah daripada Bikir. Abu Bakrin. Bakrin itu artinya berasal dari kata bikrun. Bikrun artinya perawan, karena satu-satunya istri Nabi yang gadis adalah putri daripada, yaitu Abdullah alias Abdul Ka'bah alias Abu Bakar. Maka digelarlah Abdullah ini dengan panggilan yang terkenal Abu Bakrin. Kenapa orang memanggil sampai sering memanggil Abu Bakar seolah itulah nama aslinya, padahal nama aslinya adalah Abdul Ka'bah dan berubah menjadi sesudah Islam Abdullah. Dipanggilan Abu Bakar dan ditambah dengan As-Siddiq karena dialah yang senantiasa membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah didatangi di rumahnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar sedih. Datang Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sedih sekali hari ini ya Rasulullah. Ada perkataan saya yang mungkin menyakitkan hati Umar bin Khattab. Kemudian saya datang ke rumahnya, saya minta maaf, dia acuh saya, seolah tidak mau memaafkan. Maka saya merasa bersalah kepada Umar bin Khattab. Rasul ternyata marah mukanya bukan kepada Abu Bakar, tapi marah kepada Umar bin Khattab. Tidak berapa lama ternyata datang lagi Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Datang Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon maaf ya Rasulullah. Saya tadi sebelumnya datang ke rumah Abu Bakar mau minta maaf. Lagi muaji Pak Abu Bakar, karena saya merasa tidak senang, tidak hanya makan hati loh. Tidak tenang perasaan saya karena saya tahu Abu Bakar ada membuat ucapan yang menyakitkan hati saya. Tapi dia datang minta maaf, saya buang muka, seolah saya tidak mau terima maaf. Tapi habis itu saya menyesal. Saya datangi rumahnya, ternyata rumahnya dia tidak ada di rumahnya. Maka saya pastikan pasti dia datang sini. Maka saya datang ke rumahmu ya Rasulullah dengan maksud dan tujuan untuk minta maaf. Rasul mukanya udah merah nih. Marah kepada Umar, bukan marah kepada Abu Bakar. Marah Rasul kepada Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, demi Allah ya Umar, jangan sekali-kali kalian membuat marah sahabatku ini. Jangan sekali-kali kalian membuat marah sahabatku ini. Di saat kalian semuanya aku seru untuk beriman dengan ajaranku, kalian semuanya pakai kata-kata apa? Insya Allah kami pikir-pikir dulu.
pikir-pikir dulu. Tapi ketika aku sampaikan risalah tauhid ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa jawaban Umar? Apa jawaban Abu Bakar? Shadaqta ya Muhammad. Benar engkau ya Muhammad. Enggak pakai mikir-mikir. Jadi jangan sekali-sekali kalian bikin sakit hati Abu Bakar. Kalau kalian bikin sakit hati dia, saya juga sakit hati. Akhirnya Umar bin Khattab menyesal, minta maaf kepada Rasulullah, minta maaf, kemudian dipeluk, diciumnya kening Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah menunjukkan bahwa begitu dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dalam Al-Qur'an, sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan sahib? Kalau orang Jakarta bilang sahib artinya kawan. Kawan artinya dia selalu bersama dengan kita. Siapa itu? Kalau pada Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam hidup ini kita butuh sahib, yaitu sahabat. Dalam hidup ini kita butuh kawan. Kawan yang selalu senantiasa berjuang bersama kita, membantu kita baik dalam senang maupun dalam keadaan susah. Bukan hanya dalam keadaan senang dia bantu, begitu kita susah dia meninggalkan kita. Nah, itu bukan sahabat namanya. Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar, bahkan dalam keadaan Rasulullah terintimidasi. Jadi sahabat yang kedua yang diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga dari kalangan budak, Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha dari kalangan budak yang pertama sekali diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Dan Zaid bin Haritha ini adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam dari anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi berapa orang yang pertama sekali diajak oleh Nabi? Istrinya, kawannya, budaknya, yaitu keponakannya. Sepupu ya, Ali bukan keponakan, Ali sepupunya Ali bin Abi Thalib. Jadi ini dalam berdakwah jangan dulu kita ajak yang jauh. Kita lihat dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah mengajak 4 orang ini. Kemudian daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk menyebarkan dakwah ini, risalah tauhid ini. Kemudian dia ajaklah kawan-kawan bisnisnya. Siapa yang diajak? Abdurrahman bin Auf, orang kaya paling kaya di kota Mekah. Utsman bin Affan, orang paling kaya di kota Mekah. Zubair bin Awwam. Kemudian ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian adalah Ubaidillah bin Jarrah. Bukan Ubaidillah bin Jarrah, itu orang Madinah ya. Jadi ada sekitar 5 orang yang kemudian kawan-kawan daripada Abu Bakar As-Siddiq semuanya berhasil ditarik oleh Abu Bakar untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang lain-lainnya menyusul. Satu sahabat, yaitu sahabat Arkam, yang kemudian rumahnya dijadikan sebagai tempat untuk mengajar Rasulullah tentang risalah yang diperintahkan untuk disebarkan, itu risalah Islam. Di rumah sahabat Arkam inilah Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, dikunci rumahnya, digembok rumahnya dari dalam. Dan Rasulullah tidak pakai loudspeaker kayak kita ceramah di masjid, kayak pengajian di masjid seperti ini. Bicaranya tak boleh keras-keras. Karena kalau terdengar sampai keluar pintu, didengar oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, didengar oleh Umayyah bin Khalaf, itu tokoh-tokoh Quraisy yang sangat jahat itu. Mereka akan membunuh Rasulullah dan akan menganiaya sahabat-sahabat yang masih sedikit jumlahnya. Salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerdekakan budak-budak. Dan sesudah mereka merdekakan budak-budak tersebut, mereka memeluk agama Islam. Satu di antaranya adalah budak Umayyah bin Khalaf. Budaknya Umayyah bin Khalaf adalah seorang budak kurus hitam yang berasal dari negeri Habasyah.
Habasyah masa lalu sekarang dikenal dengan negeri Ethiopia. Ethiopia itu ujung sungai Nil di Mesir sampai ke Ethiopia. Jadi air sungai Nil di Mesir itu mengalir dia sampai ke negeri ujung tanduk Afrika yaitu Ethiopia. Dan Ethiopia ini berbatasan dengan Sudan. Makanya alumni Al-Azhar banyak kuliahnya sesudah ambil S1 karena mau ambil S2 lama di Mesir. Ambil S2-nya lama sekali di Mesir dan harus hafal 20 juz. 20 juz, kalau nggak hafal 20 juz nggak diterima untuk menyelesaikan disertasi S2-nya, tidak diterima. Harus hafal 20 juz. Jadi karena berat, walaupun biaya kuliahnya tidak seberapa, mereka banyak yang keluar. Banyak yang sambung ke Sudan, di Universitas Khartoum, Sudan. Nah, kayak Ustaz Abdul Somad, dia ngambil doktor di Sudan tuh. Kenapa Sudan? Karena cepat sekali selesai di Sudan. Tidak berat seperti di Al-Azhar. Jadi di Sudan dengan Ethiopia ini berbatasan. Makanya ada hubungan antara Ethiopia dengan Sudan. Kenapa mayoritas Muslim di Sudan? Afrika yang paling banyak Muslimnya adalah Sudan. Ethiopia terpecah, ada Muslim, ada Nasrani. Tapi Sudan lebih banyak mayoritas Muslimnya. Khususnya Sudan Utara ya. Kalau Sudan Selatan banyak Nasrani juga. Jadi satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Bilal bin Rabah. Kisahnya kita semua sudah tahu. Bilal bin Rabah ini tertarik dengan ajaran Rasulullah. Kemudian dia beriman kepada Rasulullah. Tapi keimanannya disembunyikan. Lama-lama ketahuan sama majikannya. Kebetulan majikannya adalah tokoh besar Quraisy yang sangat benci kepada Muhammad sejak Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Sejak Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Kapan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan? Pada saat itu turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Turun ayat yang mengatakan, memerintahkan Rasulullah, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi perintah Allah Ta'ala untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala secara terang-terangan. 3 tahun sesudah sembunyi-sembunyi. 3 tahun sesudah sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah Rasulullah tidak langsung frontal, tidak langsung tampil di umum, mengajak orang untuk masuk memeluk agama Islam dan meninggalkan ajaran yang lama. Tidak, tapi sembunyi-sembunyi. Kemudian terkumpul beberapa puluh orang, baru turunlah perintah untuk menyampaikan secara terang-terang. Dan itu sembunyi-sembunyinya itu mereka hanya merekrut sahabat-sahabat yang terdekat dan orang dari keluarga yang terdekat. Satu kisah, ketika Rasulullah mengajar di dalam rumah sahabat Al-Arqam, Abu Bakar kemudian tiba-tiba naik tensinya. Beliau katakan begini, ya Rasulullah, sudah saatnya kita keluar untuk berdakwah secara terang-terangan. Kata Rasulullah, belum saatnya Abu Bakar, belum saatnya Abu Bakar. Demi Allah ya Rasulullah, saya sudah tidak tahan lagi ya Rasulullah, harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Bukankah ini perintah? Bukankah telah datang perintah Allah untuk menyampaikan terang-terangan? Dan bukankah ini ajaran yang benar? Kalaupun kita mati di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah mengiyakan. Kalau begitu silakan, ayo sama-sama kita keluar, masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram dimasuki oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah membuat strategi. Karena Abu Bakar yang akan bicara. Rasulullah sudah tahu ini resikonya besar. Cuma karena Rasulullah tidak bisa mencegah Abu Bakar, tetap ditemani oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berdiri di pintu masjid dan sahabat-sahabat yang lain diperintahkan Rasulullah untuk berdiri pada tiap-tiap sudut masjid secara berpencar dan jangan sendirian. Harus ada sahabat lain yang bersama-sama dengan mereka. Betul. Abu Bakar berdiri di depan Ka'bah, kemudian dia mulai memanggil masyarakat kota Makkah. Ya ahlal Makkah, wahai penduduk kota Makkah, ta'al, datanglah ke sini semuanya, berkumpul ke sini. Halumma katanya, datang ke sini semuanya. Datanglah Abu Lahab, datang Abu Jahal, datang Abu Sufyan, datang Abu Umayyah bin Khalaf, datang yang lain-lain semuanya pembesar-pembesar. Kemudian ditanya oleh Abu Jahal, untuk apa engkau ya Abu Bakar ingin menyampaikan apa kepada kami? Ada hal yang
Celaka engkau Abu Bakar. Mereka semuanya terkejut. Ternyata ini Abu Bakar menyuruh mereka untuk meninggalkan ajaran nenek moyang. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah spontanitas. Di saat itu juga mereka kemudian mengeroyok Abu Bakar As-Siddiq. Mengeroyok Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga salah satu di antaranya ada seorang pemuda yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Pemuda Utbah bin Rabi'ah ini dia mengambil terompah kayu, terompah namanya sendalnya. Sendal itu dari kayu. Kalau dari Muhammad dari kulit ya. Ada yang pakai kayu. Itu sendal dari kayu diambil dengan tangannya, dipukulnya ke muka Nabi Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu sama seperti orang yang habis tinju, mukanya itu babak belur, bengkak semua mukanya, sehingga hidung dengan pipinya itu sama, nggak bisa dibedakan mana lagi hidung mana pipi, nggak bisa dibedakan. Sampai jatuhlah Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba datang beberapa orang kelompok dari kalangan Bani Taim. Beberapa orang kelompok dari kalangan Bani Taim, ternyata ini adalah sukunya Abu Bakar. Suku Abu Bakar. Jadi kesukuan itu kuat sekali di situ. Kesukuan di kota Mekah itu sukunya kuat sekali. Meskipun mereka tidak setuju dengan apa yang disampaikan Abu Bakar, meskipun Abu Bakar telah meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, tapi kalau itu masih kelompok kami, suku kami, jangan macam-macam. Sehingga kemudian kepala suku dari suku Bani Taim itu menyelamatkan Abu Bakar yang sudah jatuh, dikeroyok, diinjak-injak, ditendang-tendang, dipukul-pukul, ditinju-tinju. Rasulullah bagaimana? Rasulullah kalau dia menyerang mereka sedikit, pasti mereka juga akan dikeroyok. Jadi Rasulullah menyelamatkan diri dulu, selamatkan diri dulu, kata Rasulullah pada sahabat yang lain. Dan jadi kebetulan datang kelompok dari sukunya Abu Bakar Bani Taim. Salah seorang mengatakan, siapa yang membunuh Abu Bakar As-Siddiq, maka nyawa harus ditebus dengan nyawa. Jadi harus berhadapan dengan suku Bani Taim. Maka mereka kemudian menggendong Abu Bakar, dibawalah ke rumahnya Abu Quhafah, ayah daripada Abu Bakar. Dibawa ke rumahnya Abu Quhafah. Ibunya namanya Ummul Khair. Ibu Abu Bakar bernama Ummul Khair, ibu yang baik. Jadi ketika sampai ke rumahnya, ditaruhlah di ranjang tidur, dan mereka lihat Abu Bakar udah enggak sadar lagi, udah koma. Kalau kita bilang koma ya, udah koma, udah enggak sadar. Dari pagi Abu Bakar diobati oleh tabib, enggak terbangun-bangun, enggak terjaga-jaga. Baru terjaga udah sore hampir maghrib. Dari pagi enggak sadar sampai hampir maghrib baru terjaga Abu Bakar Siddiq. Udah diobat segala macam, dijaga, ditungguin sama orang tuanya dan saudara dan kerabatnya, baru sadar. Begitu Abu Bakar sadar, ternyata apa yang keluar dari ucapan pertama mulut Abu Bakar Siddiq? Yang pertama kali yang keluar dari mulut Abu Bakar Siddiq, di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Wahai ibu, di mana Rasulullah? Di mana sahabatku? Kata Ummul Khair ibunya, wahai putraku, jangan dulu kau pikirkan Muhammad. Dia bilang, pikir dulu keselamatan dirimu. Tiba-tiba dia bangkit dari tempat tidurnya sambil dia duduk. Dia katakan, demi Allah, kalau kalian tidak memberitahukan bagaimana keadaan sahabatku tersebut, aku akan tinggalkan rumah ini sekarang juga. Kata ibunya, sabar, nanti kita kasih tahu informasinya. Maka mereka datanglah kepada yaitu saudara daripada Umar bin Khattab untuk menggali informasi bagaimana kondisi Rasulullah. Maka datang sahabat yaitu saudara daripada Umar bin Khattab memberikan kabar kepada Ummul Khair bahwa Rasulullah dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Maka baru tenanglah Abu Bakar, dia beristirahat kembali. Jadi ini salah satu resiko perjuangan yang pernah diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini nekat orangnya, meskipun dia orangnya lemah lembut, perawakannya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Orangnya kurus dan ramping, tidak terlalu kurus, ramping orangnya. Dan kalau dia berjalan agak menunduk. Wajahnya tiris, enggak gembrot kayak saya, di pipi saya agak lebar. Beliau tiris, agak cekung. Matanya agak menonjol, hidungnya sangat mancung, dan wajahnya putih bercahaya. Itulah sahabat yang senantiasa membantu dan bersama dengan Rasulullah sejak mulai Rasulullah
khalifah pengganti sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tadi kalau kita sambung kisah yang tadi tersebut, salah satu di antara kemuliaan Abu Bakar, beliau suka membebaskan orang-orang fakir miskin dari perbudakan, termasuk Bilal bin Rabah. Yang pada saat itu Bilal bin Rabah masih statusnya budak hamba sahaya daripada tokoh musyrikin yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf benci kali dengan Rasulullah. Begitu ketahuan Bilal ini ternyata telah memeluk ajaran Nabi Muhammad, maka kemudian diseret-seretlah seperti anjing. Ditariklah, diikat dengan tali leher Bilal bin Rabah, dilepaskan bajunya itu dari pakaian badannya, kemudian diseretlah ke padang pasir. Pada waktu matahari sedang pada puncak panasnya, kemudian diambillah batu besar, ditindislah di atas yaitu dadanya Bilal bin Rabah. Sambil dia mencambuknya, dia mengancamnya, kalau engkau tidak kafir dengan Muhammad, maka engkau akan mati dalam keadaan seperti ini. Ternyata jawaban daripada Bilal bin Rabah apa? Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu esa. Besarnya hanya Allah Ta'ala. Ahad. Allahu Rabbi, kata Bilal bin Rabah. Hanya Allah Tuhan. Dicambuk tak ada mempan sama sekali. Bilal bin Rabah tetap ahad. Tetap ahad saja. Tak mau dia kafir kepada Nabi Muhammad. Dan sesudah itu datang lagi Abu Jahal. Tak cukup dengan Umayyah sang majikan. Datang sahabatnya Umayyah yaitu Abu Jahal. Datang Abu Jahal, dicambuknya lagi, diancamnya lagi, kau akan mati, kau akan mati dan dimakan oleh bangkai, oleh burung pemakan bangkai pada pasir ini kalau tidak meninggalkan ajaran Muhammad. Dipukul oleh Abu Jahal juga. Tak lama lewatlah Abu Bakar As-Siddiq, melihat kelakuan daripada Umayyah dan Abu Jahal tersebut. Tiba-tiba Allah Ta'ala membuat hati Abu Bakar yaitu cair dan mendekati Umayyah bin Khalaf. Kemudian dia tawarkan, ya Umayyah bin Khalaf, tidakkah kau merasa malu? Kenapa engkau menganiaya orang hanya karena semata-mata dia beriman kepada Muhammad? Kalau engkau mau, dijawab oleh Umayyah bin Khalaf, apa masalahmu Abu Bakar? Ini kan budak saya. Dan Umayyah tak tahu kalau Abu Bakar sudah memeluk agama Islam. Dia sekarang menentangku, ini budak ini sekarang menentangku gara-gara engkau. Engkau kan yang membuat mereka itu percaya kepada Muhammad. Jadi kamu tak ada urusan dengan saya di sini. Ini budak-budak saya. Kata Abu Bakar, boleh enggak saya beli? Dibilang kalau kamu beli berat, mahal biayanya. Akhirnya Abu Bakar kemudian membeli dengan cara menukar dengan budaknya yang paling kuat. Kata Abu Bakar menawarkan kepada Umayyah, saya akan tukar Bilalmu yang kurus ini dengan budakku yang paling kuat. Kebetulan budakku yang paling kuat itu sama keyakinannya dengan sama-sama kafir. Maka saya akan serahkan kalau kau mau, sebagai gantinya bebaskan dia dan jadikan dia milikku. Akhirnya Umayyah bin Khalaf setuju. Anda dapat budak lebih kuat dan seiman dengan dia, sama-sama kafir. Dibebaskanlah Bilal bin Rabah, kemudian dibawalah ke rumah Abu Bakar, kemudian diberikan pakaian, diberikan makanan, disembuhkan penyakitnya, barulah kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sejak Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mulai sejak dibebaskan itu hingga sampai meninggal Rasulullah, Bilal selalu bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di dalam berdakwah. Di mana Rasulullah ada mengadakan pengajian, berdakwah, berperang, Bilal selalu menemani Rasulullah dan Abu Bakar. Itulah salah satu tanda syukurnya Bilal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu di antara kemuliaan Abu Bakar, di antaranya yaitu beliau banyak membebaskan yaitu kaum fakir miskin, terlebih budak daripada perbudakan. Ini kemuliaan daripada Abu Bakar. Jadi keberkahan umat Islam saat ini bisa tersebar demikian luasnya, salah satu hasil daripada bantuan pertolongan daripada sahabat Rasul yang paling utama, yaitu Abdullah bin Utsman.
Abdullah nama aslinya lagi sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah, kemudian digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya namanya adalah Utsman. Kemudian dipanggil dengan panggilan Abu Quhafah. Jadi yang kita kenal sekarang ini cuma gelar-gelar saja, nama aslinya banyak yang tidak tahu. Nah, nama asli ayah Nabi bukan Abu Quhafah, itu nama panggilan. Nama aslinya adalah yaitu Utsman. Nah, nama aslinya adalah Utsman. Jadi sama seperti di Aceh. Kalau di Aceh kan orang lebih mengenal Habib Buga. Siapa Habib Buga? Pokoknya Habib Buga. Habib Buga yang kasih sedekah wakaf untuk orang Aceh. Tanah dia di kota Mekah dibeli karena dekat dengan Masjidil Haram, terjadi pembebasan lahan, digusur. Tapi bukan ganti rugi, ganti untung. Nah, dikasih uang lebih, maka tanah itu dibeli lagi tanah yang lebih luas lagi, dibangun hotel. Sesuai wasiat Habib Buga, kalau ada orang Aceh datang menuntut ilmu ke tanah suci, maka wajib keturunanku memberikan yaitu harta keuntungan ini untuk yaitu penduduk Aceh yang datang menuntut ilmu. Kalau tidak ada, maka bagi mereka yang berhaji dan berumrah ke tanah suci. Kalau sudah tidak ada lagi orang Aceh yang naik haji dan menuntut ilmu atau umrah, baru ini pindah ke orang Jawa. Jadi orang Jawa menentukan. Kalau ada lagi orang Aceh belajar ke Mekah, ke Madinah, nggak ada orang Aceh lagi berangkat haji, baru yaitu warisan Habib Buga tersebut boleh diserahkan kepada masyarakat Jawa. Tapi orang Aceh kan nggak ada sampai sekarang, tetap juga berangkat ke Mekah. Cuma sekarang ada corona, ya maka sekarang ini dipending dulu. Jadi ini Habib ini dikenal dengan nama Habib Buga. Kalau bapak-bapak mau cari tahu nama aslinya, pergi ziarah ke makam beliau di Kampung Buga. Ternyata Buga itu nama kampung. Nah, lihat sendiri di YouTube, lihat sendiri di Google, nanti tahu di alamat aslinya di mana, kuburnya di mana. Kapan-kapan sempat ke wilayah Aceh Utara sana, ziarah ke makam beliau, karena beliau salah satu yang berjasa kepada masyarakat Aceh. Nah, ini, jadi banyak orang mengenal karena panggilan gelar, sementara nama aslinya tidak banyak yang mengetahui. Jadi wajib ke atas seseorang mengetahui, yaitu tiap-tiap jumlah anak-anak Nabi secara tertib dalam kelahiran. Karena sepantasnya bagi seseorang mengetahui siapalah pemimpinnya, yaitu putra-putri Nabi Muhammad. Karena mereka adalah sadatul ummah, mereka adalah pemimpin daripada umat Islam. Akan tetapi secara tertib itu tidak wajib, hanya sunnah. Yang wajib mengetahui jumlah mereka dan siapa mereka. Siapa yang paling pertama, siapa yang kedua, itu tidak wajib. Nah, kemudian kita sudah jelaskan juga kemarin bahwa putra-putrinya Nabi Muhammad ada 7, 3 laki, 4 perempuan. Secara tertib dalam kelahiran yang pertama Qasim, putra yang paling pertama. Dan yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Fatimah, dan yang kelima Ummu Kalthum. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalthum. Kemudian yang keenam Abdullah, dan yang kelima beda ibu, yaitu yang namanya Ibrahim. Jadi 6 putra-putri Nabi lahir dari rahim Siti Khadijah. Sementara yang satu terakhir paling bungsu lahir daripada istri yang terakhir yang bernama Maria berbangsa Mesir, Maria Al-Qibtiyah, itulah Ibrahim. Dan jadi yang pertama adalah Qasim, yang kedua adalah Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kalsum, yang keenam Abdullah, yang ketujuh Ibrahim. Jadi kalau kita urut Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum, Abdullah, Ibrahim. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Saya kadang-kadang lupa juga. Dan
Dan walinarji ila tamamil aqaid, dan ini kita akan kembali kepada penyempurnaan tentang masalah akidah. Jadi ini berkaitan juga dengan masalah akidah. Masalah keyakinan. Kita juga harus meyakini bahwa Nabi punya putra-putri. Kalau kita tidak percaya, berdosa Arabnya. Berdosa kita karena tidak meyakini ada putra-putri Nabi Muhammad. Jadi masuk dalam tauhid. Jadi tauhid bukan semata berbicara tentang Allah Ta'ala, tapi termasuk berbicara tentang mengimani tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala sifat dan karakternya. Termasuk di dalamnya adalah keturunan, dan baik keturunan ke atas maupun keturunan ke bawah. Nah, Ats-Tsaniyah wal Arba'un, yang ke-42 yang wajib kita mengimani adalah as-sidqu li rusuli alaihi wassalatu wassalam fi jami'i aqwalihim. Wajib kita percaya kepada semua ucapan dan perkataan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma Nabi Muhammad, Rasul, semua Rasul. Semua ucapan Rasul, semua ucapan Nabi wajib dalam akidah Islam diimani. Wajib diimani. Jadi kalau kita tidak beriman dengan satu ucapan dari seorang Nabi atau seorang Rasul, maka kita tidak termasuk orang mukmin. Tadi ini termasuk perkara akidah dan masuk di dalam, yaitu yang ke-24 daripada sifat yang wajib, daripada akidah yang wajib diimani. Percaya dan membenarkan, yaitu ucapan dan perbuatan dari semua rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah belajar. Jadi, apakah semua rasul kita harus percaya? Kan sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam Islam itu kita tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lain. Semuanya dibenarkan, semuanya harus kita yakini, ucapannya harus kita benarkan, tidak boleh kita dustakan, dikuatkan lagi. Ini termasuk akidah. Siapa yang tidak beriman dan tidak percaya dengan ucapan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya, maka dia tidak termasuk di dalam orang yang beriman. Sudahlah kalau Nabi Muhammad SAW. Tapi ucapan Isa wajib tak kita imani? Wajib. Ucapan Musa wajib tak kita imani? Wajib kita imani. Ucapan Nabi Adam wajib kita imani. Cuma yang kita imani ini garis merah dulu. Kalau itu tertulis di dalam Injil, belum tentu. Kalau itu tertulis di dalam Taurat, belum tentu. Karena Taurat dan Injil yang dipegang saat ini oleh mayoritas pemeluk agama Nasrani dan pemeluk agama Yahudi, dalam akidah Islam terjadi penyelewengan. Karena itulah datangnya Nabi Muhammad untuk meluruskan kembali. Jadi kalau berbicara tentang ucapan Nabi Isa dan Nabi Musa, wajib kita percaya. Tapi kalau bersumber dari Injil dan Taurat yang saat ini, tidak wajib kita percaya. Artinya apa? Boleh kita percaya kalau sesuai dengan akidah Islam. Kalau tidak sesuai dan sejalan apa yang ada dalam Injil dan Taurat dengan ajaran Nabi Muhammad, maka tidak diwajibkan kita mengimaninya karena berbenturan dengan ajaran Islam. Jadi begitu. Kalau Injil, apakah kita percaya semuanya? Boleh percaya sebagian, tapi yang tidak sesuai tidak boleh kita beriman. Taurat begitu juga. Boleh nggak kita percaya dengan isi Taurat? Boleh percaya. Sebagian yang sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran, yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran, itu tidak kita imani. Tapi kan katanya harus beriman. Kalau nggak beriman, tidak termasuk orang yang beriman. Iya, pada kitab-kitab yang masih orisinil, pada kitab-kitab suci yang masih asli. Nah, sekarang kitab Injil yang asli mana? Sekarang kitab Taurat yang asli mana? Ini kan jadi pertanyaan. Bahkan versi Katolik dengan versi Protestan ditambah dengan versi Advent, ditambah lagi dengan versi Kristen Ortodoks. Beda-beda Injilnya. Injil di Mesir beda dengan Injil di Vatikan. Beda Injil di Mesir dengan Injil di Vatikan. Orang Kristen Mesir punya kitab Injil Ortodoks beda dengan kitab Injil versi Paus di Roma, Italia. Nah, Katolik, kemudian datang lagi Protestan membuat perjanjian baru, Injil
perjanjian baru, beda lagi. Jadi mana yang sebenarnya? Maka ini dalam Islam boleh beriman, tapi yang sesuai, yang tak sesuai dengan Islam itu tinggalkan. Jadi inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan akidah yang ke-24 yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman adalah membenarkan dan mempercayai, yaitu semua ucapan-ucapan para rasul-rasul yang terdahulu, apalagi ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita wajib percaya dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kalau kita tidak percaya, maka kita bukan termasuk orang mukmin. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah yang menyampaikan, wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara hanya mengikuti hawa nafsu, melainkan setiap ucapan-ucapan Nabi Muhammad senantiasa terkandung wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib